Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum masuk ke materi, izinkanlah kami perkenalkan diri. Saya Benedictus Bedakwela. Saya Aldaria Rebo. Saya Kanya Paramita Geresi Haiditik. Saya Hendriani Dewi Setiadin. Dan saya Alfredo Riatukam. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama. Metode numerik biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah kompleks dan sulit diselesaikan secara analitik. Pada proyek ini kami akan membahas 2 kasus. Kasus yang pertama berkaitan dengan penyelesaian sistem persamaan diferensial biasa dengan menggunakan metode eksplisit dan implisit Euler. Di sini tujuan kami menggunakan 2 metode ini untuk membandingkan hasil pendekatan dari kedua metode tersebut terhadap solusi X1. Sementara itu, soal kedua menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode eksplisit dan juga menggunakan metode eliminasi Gauss dan metode inverse matrix. Untuk memperoleh solusi yang memenuhi semua persamaan yang diberikan, di sini kami mendapatkan soal selesaikan persamaan UT sama dengan CU XX, di mana X lebih kecil sama dengan 1 dan X lebih besar sama dengan 0 dan T lebih besar sama dengan 0. Dengan kondisi awal U0X sama dengan GX dan kondisi batas UT0 sama dengan 0 dan UT1 sama dengan 0. Yang pertama, apa fungsi F untuk submasalah ODE? Yang kedua, bagaimana Anda memperoleh kondisi awal yang diperlukan? Yang ketiga, sifat properti khusus apa yang dimiliki oleh submasalah ODE yang akan memengaruhi pemilihan metode ODE? Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian matriks sistem linear. Jadi skema yang kami digunakan di sini adalah skema backward Euler dengan rumusannya yaitu 1 ditambah 2R dikalikan dengan U di titik I pada waktu N plus 1 dikurang R dikali U pada titik I min 1 di waktu N plus 1 dikurang R dikali U pada titik I plus 1 di waktu N plus 1 itu sama dengan U di titik I pada waktu ke N. Kemudian matriks koefisien A anggota R 4 kali 4. Di sini ukurannya 4 kali 4 karena terdapat 4 titik dalam. Jadi bentuk A-nya itu, bentuk matriks A-nya itu seperti ini dengan entry 11, 22, 33 dan 44-nya yaitu sama, yaitu 1 ditambah 2R. Sedangkan entry 12, 21, kemudian 23, lalu 32 dan 34, yang terakhir itu 43, itu semua juga sama yaitu min R. Selanjutnya kita mencari parameter numerik yaitu R. Karena pada parameter numerik melibatkan langkah waktu atau delta T dan jarak titik atau delta X, dengan rumusan R sama dengan C dikali delta T per delta X kuadrat. Itu kita substitusi nilai C yang diasumsikan tadi yaitu sama dengan 1, lalu dimisalkan juga tadi delta T nya sama dengan 0,01 dan delta X yang didapat itu 0,2, nilainya disubstitusikan sehingga R nya didapat sama dengan 0,25. Selanjutnya setelah nilai parameter numerik didapat yaitu sama dengan 0,25, kita substitusikan ke matriks A sehingga didapat nilai matriks A-nya seperti di slide. Diketahui kondisi awalnya itu U 0,x sama dengan sin px dengan nilai titik dalamnya itu x1 sama dengan 0,2, x2 sama dengan 0,4, x3 sama dengan 0,6 dan x4 sama dengan 0,8. Selanjutnya dicari nilai solusi di setiap titik dalam pada kondisi awal sehingga waktunya itu di 0. Sehingga untuk nilai solusi di X1 yaitu sama dengan sin P dikali 0,2 itu sama dengan 0,5878. Lalu nilai solusi di titik kedua
yaitu sin pi dikali 0,4 itu sama dengan 0,9511. Selanjutnya untuk nilai solusi di titik ketiga itu sama dengan sin pi dikali 0,6 itu sama dengan 0,9511, dan untuk nilai solusi di titik yang keempat yaitu sama dengan sin pi dikali 0,8 sama dengan 0,5878, sehingga dibentuk vektor solusi awal yaitu di titik yaitu di waktu 0, sehingga U0 sama dengan vektor 0,5878, 0,511, 0,9511, 0,5878. Jadi vektor kondisi awal ini yang digunakan untuk mencari vektor selanjutnya di titik n+1. Selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai dari vektor awal atau U di titik 0 dan mendapatkan matriksnya, kita masukkan ke dalam persamaan untuk mencari waktu setelahnya atau waktu U sama dengan n tambah 1. Nah, persamaannya adalah matriks A dikali dengan U1 sama dengan U0, atau matriks dikali dengan waktu yang akan dicari sama dengan waktu yang sudah didapatkan sebelumnya, sehingga kita dapat memindahkan si matriks A-nya untuk dapat mencari U1-nya. Jadi matriks A-nya menjadi inverse. Jadi dari matriks A tersebut kita mencari inverse dari matriks A yang sudah ada dalam slide, lalu kita kali dengan hasil dari vektor solusi awal yang tadi atau di titik 0, sehingga hasil untuk U di titik 1 adalah yang ada di slide. Lalu kita lakukan hal yang sama lagi untuk di titik 0,2, sehingga U2-nya yang sudah ada tertera dalam slide. Lalu lakukan juga hal yang sama ke titik yang ketiga, keempat, dan yang kelima. Untuk 3 pertanyaan yang awal tadi, yang pertama, apa fungsi X untuk submasalah ODE? Jadi submasalah ODE ini muncul dari diskretisasi ruang pada persamaan panas atau heat equation yang menghasilkan sistem ODE dalam waktu du per dot T sama dengan C atau konstanta difusinya dikali dengan matriks A dikali dengan U, sehingga kita mendapatkan fungsi dari persama sistem ODE-nya itu atau submasalahnya adalah Fu sama dengan C dikali A dikali U. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, bagaimana kami kelompok memperoleh kondisi awal yang diperlukan? Seperti yang sudah tertera dalam soal, kondisi awalnya itu diperoleh dari soal, yaitu U0,x sama dengan sin px, dan kita mengevaluasinya menggunakan 4 titik dalam, yaitu x1 sama dengan x2, x1 sama dengan 0,2, x2 sama dengan 0,4, dan x3 sama dengan 0,6, serta x4 sama dengan 0,8. Dari nilai-nilai tersebut kita mendapatkan nilai dari U1, U2, U3, U4, dan U5 yang telah kami kerjakan dalam iterasi tadi. Nah, untuk pertanyaan ketiga, sifat atau properti khusus apa yang dimiliki oleh submasalah ODE yang akan mempengaruhi pemilihan metode tersebut? Nah, submasalah ini bersifat stiff atau sangat tidak mudah untuk dikerjakan karena nilai eigen dari matriks A-nya adalah besar negatif. Sehingga untuk menggunakan metode eksplisit atau Forward-Euler, ini stabil untuk parameter ini. Tapi pada umumnya untuk kasus lebih kompleks atau delta T-nya lebih besar, sistemnya tetap stiff dan metode eksplisit bisa tidak menjadi stabil, sehingga kita lebih disarankan untuk menggunakan metode implisit seperti Backward-Euler atau Crank-Nicolson, karena metode ini lebih stabil untuk semua delta T atau unconditional stable dan lebih cocok untuk masalah stiff. Baik, kasus yang kedua yaitu problem set 11.1 dengan soal yang diberikan, pertimbangkan persamaan panas UT sama dengan UXX dengan X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1, dengan T-nya itu lebih besar sama dengan 0, dengan diberikan kondisi batas UT, 0 itu sama dengan 0 dan UT, 1 sama dengan 0, dan kondisi awal yang diberikan dari soal U 0,x itu sama dengan 2x jika
X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 0,5, dan 2 kurang 2X jika X lebih besar 0,5 dan lebih kecil 1. Nah, pertanyaan yang diberikan, ulangi bagian A tetapi menggunakan delta T 0,013, plot solusi dengan cara yang sama seperti pada bagian A. Di sini kita diminta untuk membandingkan apakah delta T yang diberikan pada soal A sama atau tidak dengan delta T yang diberikan pada soal B. Nah, penyelesaiannya diketahui persamaan panas satu dimensi yang diberikan, yaitu du per dot T sama dengan do kuadrat U dibagi do kuadrat X, dengan X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1, dengan T-nya lebih besar sama dengan 0. Di mana diketahui bahwa delta X yang diberikan sama dengan 0,05 dan delta T yang diberikan dari soal B 0,0013. Nah, untuk penyelesaian soal tersebut kita menggunakan langkah yang sama seperti pada soal A. Yang pertama, diskretisasi, di mana rumusnya U di titik I dengan waktu N plus 1 sama dengan S dikali U di titik I plus 1 dengan waktu N ditambah U di titik I minus 1 dengan waktu N ditambah 1 kurang 2X dikali U di titik I di waktu N. Yang pertama, kita mencari nilai S dengan rumus delta T S sama dengan delta T dibagi delta X pangkat 2, di mana diketahui dari soal delta T sama dengan 0,05 dan delta X sama dengan 0,0013. Kita substitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus S sehingga kita mendapatkan nilai S-nya 0,52. Nah, kita dapat S-nya 0,52. Nilai tersebut disebut tidak stabil dikarenakan untuk persamaan panas syaratnya S-nya harus lebih kecil sama dengan 0,5. Karena S yang didapatkan lebih besar dari 0,5 maka dikatakan tidak stabil. Jadi delta T sama dengan 0,013 dan S-nya itu sama dengan 0,52, tidak stabil, maka hasilnya bisa berosilasi, muncul nilai yang sangat besar atau hasilnya tidak valid. Baik, selanjutnya kita masuk dalam tabel perbandingan antara kasus A dan kasus B, di mana kasus bagian A menggunakan metode eksplisit dengan delta T sama dengan 0,0012 dan kestabilannya stabil. Metode ini tetap stabil dan menghasilkan solusi yang akurat. Kondisi ini dekat dengan batas stabil sehingga masih aman. Kemudian kasus yang B juga menggunakan metode eksplisit dengan delta T sama dengan 0,013 dengan kestabilan tidak stabil dan keakuratan buruk karena melebihi batas stabil. Baik, selanjutnya kita masuk dalam grafik perbandingan output solusi persamaan panas. Jadi pada grafik ini kami hasilkan dari aplikasi Python. Baik, jadi grafik ini adalah grafik perbandingan dua kasus tersebut, di mana pada kurva delta T sama dengan 0,012 atau kurva yang berwarna biru adalah kurva yang terlihat halus dan stabil, menandakan bahwa hasil stimulasi tersebut stabil dan akurat karena nilai AT masih berada di bawah batas stabilitas, yaitu saat rasio S lebih kecil sama dengan 0. Kemudian pada delta T sama dengan 0,0013 atau kurva yang berwarna kuning dan merah menunjukkan pola bergelombang dengan osilasi yang tidak wajar. Hal ini menunjukkan bahwa simulasi menjadi tidak stabil karena
nilai delta T melebihi batas stabilitas. Jadi kesimpulannya dari kedua soal yang diselesaikan dapat disimpulkan bahwa pemilihan metode numerik dan parameter seperti delta T sangat mempengaruhi akurasi dan kestabilan solusi. Metode Backward-Euler terbukti stabil untuk langkah waktu besar, sementara metode FTCS sensitif terhadap nilai delta T dan dapat menjadi tidak stabil jika melewati batas tertentu. Penerapan metode numerik yang tepat sangat penting dalam simulasi persamaan diferensial parsial seperti persamaan panas. Baik, sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.